Abang? Ya Neng, ya dijawab. Abang mau naik delman, Bang? Iya dong Neng. Neng. Delman setan, tolong. Hai seluruh, selamat datang kembali di segmen Jadul Mantul. Yang mana di segmen ini Mamang akan ceritakan film horor jadul Indonesia. Tentunya yang paling serem dan bikin tegang. Sesuai requestan kalian, pada video kali ini Mamang akan bawakan film horor jadul yang berjudul Hantu Tanah Kusir. Salah satu film horor yang tayang tahun 2010. Rilis 13 tahun yang lalu, film ini akan menceritakan tentang sosok hantu yang meneror warga di Tanah Kusir. Penasaran dengan kelengkapan cerita dari film ini? Siapkan 9 terbaik kalian. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu, meluncur. Film dimulai dengan sepasang laki-laki perempuan melakukan hubungan terlarang. Kemudian mereka pun digerebek oleh warga kampung. Pasangan itu memutuskan bunuh diri bersama supaya cintanya abadi. Kita akhirin hidup kita ya, Bang ya. Demi cinta kita yang abadi. Namun sang laki-laki diselamatkan oleh istrinya. Sementara perempuan itu dibiarkan menderita sekarat hingga akhirnya tewas sendirian. Jangan tolongin perempuan itu. Perempuan itu pelacur. Kau sendiri, Bang. Aku mau balas dendam. Film berpindah kepada Dausmini yang habis mabok di tengah malam. Dia pun ketemu orang buta yang diperankan oleh Kriwil. Kriwil menanyakan arah ke desa Duri. Namun karena Dausmini lagi mabok, mereka berdua malah belok ke arah kuburan Tanah Kusir. Di sana mereka pun didatangi oleh kereta kuda yang mana kusirnya seorang wanita cantik. Dan wanita itu adalah wanita yang mati di awal film tadi. Abang? Ya Neng, ya dijawab. Abang mau naik delman, Bang? Iya dong Neng. Neng. Kini dia menjadi hantu dan kerap meneror para warga Tanah Kusir. Bang habis jatuh ya? Sama amis lagi. Baunya nih, aduh. Anterin saya pulang, Bang. Keesokan harinya, film berpindah kepada pangkalan delman. Ada seorang kusir bernama Jupri dan asistennya yaitu Kirno. Mereka sedang menunggu penumpang dengan para kusir lainnya. Udah, kita pulang dah. Puyeng pala gue nih dari tadi lu ngoceh kagak ada hasilnya. Udah pulang dah. Karena sepi penumpang, Jupri akhirnya pulang ke rumah. Ternyata usaha delman itu adalah peninggalan dari bangsa Miun, almarhum suaminya Porohaye. Dan Porohaye adalah kakaknya Jupri. Porohaye marah-marah, kemudian menyuruh mereka narik lagi karena masih siang. Menyarankan agar Jupri nengok ke makam bangsa Miun. Dia disuruh ziarah, nyekar, supaya dikasih berkah delmannya rame penumpang. Lu datang ke makam Bang Samiun, ziarah, nyekar, berdoa di sono. Lu minta diberkatin, biar delman lo laku. Ketika malam hari, datanglah seorang bule asal Jepang ke rumahnya Porohaye. Dia dibawa oleh Odong, temannya Empo, yang merupakan seorang tour guide. Bule Jepang itu namanya Pauline. Ia seorang wartawan yang ingin meliput kendaraan tradisional dari Indonesia. Maka dari itulah, Odong membawa Pauline ke rumahnya Porohaye untuk bertanya-tanya soal delman. Dia wartawan Jepang yang pengen nulis masalah angkutan tradisional Betawi. Delman. Sementara itu, Jupri dan kawannya masih narik delman sampai malam hari. Ketika itu Jupri hendak ziarah ke makam Babe Samiun. Kirno yang menunggu sendirian tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan. Kirno seketika ketakutan karena mengira perempuan itu adalah setan.
Ojo nengok, itu pasti setan. Tapi ternyata dia adalah manusia beneran. Ketika mereka mengobrol, tanpa Kirno sadari, kereta kudanya berjalan sendiri. Naik delman. Wah, aduh. Aduh, Le. Delmannya kemana? Ketika sedang ziarah, Jupri meminta restu agar usaha delmannya ramai penumpang. Dia berkata apabila pendapatannya besar, maka ia akan memberikan 1/4 penghasilannya kepada Poro Haye. Kalau torannya sampai gede, Aye bakal bagi 1/4-nya buat Poro Haye. Namun seketika, makam Samiun bergetar selur. Jupri rasa Samiun tidak setuju jika Rohai hanya diberikan 1/4. Akhirnya Jupri menambahkan dengan memberikan 1/3. Tapi ternyata masih kurang juga. Setelah Jupri menawarkan setengah bagian, akhirnya Samiun setuju. Ayo tambahin dah setengah-setengah. 50-50. Tengah aja. Kalem. Ayah-ayah wae nyaslur. Jupri yang ketakutan langsung berlari pulang ke rumahnya. Sementara itu, Kirno masih mencari delmannya Jupri. Ketika sedang mencari, dia melihat ada kereta kuda entah milik siapa, tapi dibiarkan begitu saja di pinggir kuburan. Supaya Jupri tidak marah, akhirnya Kirno membawa kereta kuda itu agar tidak kena marah Jupri dan juga Poro Haye. Di sisi lain, di rumahnya, Jupri yang lelah langsung tidur. Sementara di dapur, Poro Haye dan Pauline sedang akan makan. Poro Haye memperkenalkan masakan khas Betawi kepada bule Jepang itu, seperti nasi uduk, sambal, dan lain-lainnya. Ini namanya sambal. 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 Ketika Pauline akan menuangkan kuah, tanpa sengaja kuahnya tumpah ke bajunya, sehingga Pauline harus ganti baju. Ketika itu Jupri terkejut, tiba-tiba ada perempuan cantik masuk ke dalam kamarnya. Kemudian perempuan itu mengganti pakaian tepat di depan matanya. Pauline merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Kemudian di atas kasur, Pauline melihat ada sesuatu yang tegak, tapi bukan keadilan. Tiba-tiba saja, Poro Haye datang mengajak Pauline makan, karena masakannya sudah jadi. Jupri pun berhasil pindah dari kasur ke lemari. Ternyata di lemari sudah ada odong yang sejak dari tadi merekam Pauline ganti baju. Pauline merasa ada orang di dalam lemari. Beruntungnya Poro Haye datang lagi, menyuruh Pauline agar lebih cepat karena takut masakannya keburu dingin. Kebiasaan kita waktu kecil, Pri, ngintip cewek cantik. Bacot. Lihat. Beberapa lama kemudian, Pauline masuk lagi ke kamar dan melihat Jupri Odong sedang berduaan. Pauline mengira jika mereka jeruk suka makan jeruk. Keesokan harinya, Kirno telah mengecat delman yang ia temukan kemarin mirip seperti delman Jupri yang dulu, supaya tidak dicurigai. Keanehan pun terjadi pada hari itu, yang mana banyak sekali orang yang ingin naik delman Jupri. Mereka rela menunggu dan mengantri demi diantarkan oleh delman itu. Hal itu pun membuat para kusir yang lain merasa iri kepada Jupri. Jupri pun pulang dengan membawa uang yang banyak. Hal itu membuat Poro Haye bangga kepada adiknya. Jupri yang lelah kemudian masuk ke kamarnya. Jupri melihat kasurnya penuh debu. Ketika tidur di kursi goyang, hantu perempuan pemilik delman itu seketika mendekati Jupri. Sementara delman milik si hantu seketika berjalan sendiri dan entah akan kemana. Di sisi lain, Kirno sedang beli nasi goreng di gerobak mamang-mamang. Di sana ia bertemu dengan Kriwil, si orang buta di awal film. Dia mau pesan nasi goreng, tapi malah ngomong sama pohon. Kirno membantu Kriwil buat pesan 1 porsi nasi goreng. Satu ya, yang pedas. Ribet banget. Tiba-tiba Kriwil sakit perut
karena nasi gorengnya terlalu pedas. Dia pun berlari ke belakang pohon buat buang air besar. Sementara mamang penjual nasgor didatangi oleh si hantu perempuan. Bang. Mau dong bang, sepiring. Mau pesan apa? Karena cantik, penjual nasgor itu sangat ramah kepada si hantu. Hingga akhirnya ketika ia menengok dari arah bawah, penjual nasgor melihat kaki perempuan itu tidak menapak ke bawah tanah. Setelah mengetahui perempuan itu sebenarnya hantu, penjual nasgor seketika berlari meninggalkan gerobak dagangannya. Kriwil yang baru kelar berak mau lanjut makan nasi goreng lagi. Dia meminta mamang nasgor buat nambahin 1 telur. Tambahin telur ya, Bang. Hantu perempuan itu pun menyongkel matanya sendiri, kemudian diletakkan ke piring kriwil. Kriwil pun baru sadar jika yang ada di sampingnya itu adalah setan. Sementara Kirno melihat delman itu tiba-tiba ada di tengah jalan. Kemudian setan perempuan itu datang lagi. Ketika ditanya, ternyata nama perempuan itu adalah Siti. Kamu siapa? Saya Siti mas. Siti hantu tanah kusir mas. Siti pun menampakkan wujud yang sebenarnya yang membuat Kirno seketika pingsan. Di sisi lain, di rumahnya Cupri sedang makan. Cupri terus memandangi Pauline karena terpikat dengan kecantikannya. Bahkan dia sampai berkhayal, Slur. Jadi urut lagi nih. Iya. Nih, gini. Gue mau ngomong kimota kek, kimote kek, kimoto. Masya Allah. Namun, Cupri seketika terkejut karena sejak tadi mencium odong. Pauline semakin yakin jika mereka jeruk makan jeruk. Film berpindah kepada Kirno yang tiba-tiba sudah bangun di atas kuburan Siti. Sosok hantu yang selalu bergentayangan di kampung tanah kusir. Sementara itu, Cupri mengajak Pauline jalan-jalan menaiki delman. Di tengah jalan, Cupri bertemu dengan Kirno. Kirno akhirnya berkata jujur apabila delman yang sedang Cupri kendarai bukanlah delman miliknya. Itu adalah delman milik setan bernama Siti. Cupri tidak mempedulikan ucapan Kirno, lalu lanjut jalan-jalan dengan Pauline. Terlihat setan Siti mengikuti mereka dari belakang. Kemudian, sesuai tujuan Pauline, Cupri kemudian memperkenalkan berbagai macam transportasi yang ada di Indonesia. Ada angkot, beca, ojek sepeda, dan juga odong-odong. Pauline seketika ingat kepada si odong. Sementara itu, Kirno bergegas menuju rumah untuk memberitahukan Porohaye apabila Cupri dalam keadaan bahaya. Namun saat itu Rohaye tidak ada. Hanya ada si odong yang sedang kesal karena ditinggalkan jalan-jalan oleh si Cupri. Kirno pun memberitahukan apabila Cupri dan Pauline dalam keadaan bahaya. Mereka diikuti oleh setan Siti. Akhirnya, Kirno dan Odong segera menyusuli mereka. Tak terasa mereka mencari hingga malam hari. Mereka malah melewati kuburan tanah kusir. Kirno trauma karena sempat mengalami kejadian mistis berkali-kali di tempat ini. Dan benar saja, tidak lama kemudian muncul seekor pocong yang sangat menyeramkan. Kirno yang takut berlari meninggalkan Odong sendirian di sana. Sementara itu, Cupri menepi di sebuah warung untuk membelikan Pauline minuman. Parah banget ya si Cupri, ngajak cewek jalan dari siang sampai malam, masa cuma dikasih minum? Ketika itu, ibu pemilik warung memberitahukan apabila ada setan yang mengikutinya. Apaan sih? Anak muda, ada yang ngikutin kamu. Siapa yang ngikutin? Ada yang ngikutin kamu. Namun Cupri tidak percaya. Ketika sedang minum, mulut Cupri penuh dengan busa soda. Pauline berusaha memberitahukannya. Karena keterbatasan bahasa, terjadilah salah komunikasi. Cupri mengira Pauline ingin berciuman. Hadeh, ayah-ayah waenya si Cupri. Oh, busa.
hilang dong dari tadi. Gue cipok juga dan ya. Setelah mereka berdua diganggu pocong, kemudian Kirno menemukan delman asli milik si Jupri di pinggir jalan. Maka dari itu, Kirno pun membawanya pulang. Film berpindah ke Padang Porohaye yang baru saja sampai ke rumah. Ketika itu, pintu tiba-tiba tertutup. Kemudian lampu seketika mati. Lalu, datanglah sosok hantu Siti menghantui Rohaye. Ketika itu, hantu Siti hendak balas dendam kepada Rohaye. Rohaye yang ketakutan hanya bisa meminta maaf. Beruntung Kirno dan Odong datang yang menemukan Porohaye pingsan di depan pintu. Sementara di luar rumah, hujan turun dengan derasnya, membuat Jupri dan Pauline sedikit basah. Mereka pun memutuskan berteduh sebentar di sebuah rumah kosong. Tanpa mereka sadari, rumah kosong itu dulunya adalah rumah hantu Siti. Film berpindah kembali kepada Porohaye yang baru sadar dari pingsannya. Dia baru sadar jika hari ini tepat 10 tahun kematian Siti. Ternyata Siti adalah perempuan yang mati minum racun di awal film tadi. Seperti yang kita tahu, ketika itu Siti dan Samiun, suaminya Rohaye, sedang berzina. Ternyata sebelum Rohaye menikah, Samiun adalah mantan pacarnya Siti. Karena digerebek, mereka pun berniat bundir bersama dengan cara minum racun. Tetapi ketika itu, Samiun berhasil diselamatkan. Lalu Rohaye meminta warga agar jangan menolong Siti karena tidak rela suaminya berselingkuh dengannya. Sehingga Siti mati dengan penuh dendam pada hari itu. Rohaye seketika ingat dengan nasib adiknya si Jupri. Entah bagaimana, ia pun bisa mengetahui jika Jupri sedang ada di rumahnya Siti. Mereka pun bergegas untuk menyelamatkan Pauline dan juga Jupri. Dan benar saja, mereka berdua diteror oleh hantu Siti di rumah itu. Hantu Siti memberikan Jupri dan Pauline segelas air racun. Beruntung Rohaye dan 2 Serikandi itu datang tepat waktu. Rohaye berkata, jika Jupri dan Pauline tidak bersalah, jangan ganggu mereka. Biarkan ia saja yang minum racunnya, biar mati saat itu juga. Hantu Siti pun memberikan racun itu kepada Rohaye. Ketika Rohaye akan meminumnya, tiba-tiba arwah Samiun datang. Samiun menenangkan hantu Siti yang penuh dendam. Ia pun mengecup istrinya, kemudian mengajak Siti pergi ke alam mereka. Alhamdulillah, mereka akhirnya dapat selamat. Keesokan paginya, di hari terakhir Pauline ada di Indonesia, dia akan diajak berkeliling naik delman. Pauline sangat berterima kasih karena sudah diterima dengan baik. Kemudian di tengah jalan, mereka ketemu sama Kriwil. Odong pun membawa sekalian Kriwil naik delman ikut jalan-jalan. Namun, nahas seketika mobil melaju kencang menabrak delman mereka. Dan film pun selesai.